Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan, SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Basrudin SPD, Guru Teknik Otomotif SMK Negeri 1 Wajo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu pengenalan sistem FI. Di kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai sebuah sepeda motor yang menggunakan engine atau mesin dengan sistem pengembutannya menggunakan karburator, di mana proses untuk mengubah bahan bakar cair menjadi gas itu berdasarkan perbedaan tekanan, kemudian disuplai ke ruang bakar. Begitu pula sepeda motor yang menggunakan engine dengan teknologi FI untuk mengubah bahan bakar cair menjadi gas itu dengan berdasarkan tekanan tinggi atau disemprotkan, kemudian disuplai ke ruang bakar. Dari sini muncul sebuah pertanyaan bahwa kalau di sistem fuel injection, bagaimana fuel injection tersebut bisa mengatur jumlah bahan bakar yang tepat untuk disemprotkan ke ruang bakar. Dari sini dibagi menjadi 3 kategori untuk campuran yang tepat atau campuran yang tidak tepat. Pertama, ada namanya campuran yang ideal. Yang kedua, ada namanya campuran yang kaya. Yang ketiga, ada namanya campuran yang miskin. Untuk menjelaskannya, kita bisa analogikan seperti ini bahwa untuk campuran yang ideal, itu udara dengan jumlah 14,7 kilo, dikatakan ideal kalau dia berbanding dengan 1 kg bensin. Terus, kalau campurannya itu dikatakan campuran yang kaya, bagaimana analoginya? Bisa dijelaskan bahwa kalau 10 kg udara, campurannya menjadi kaya kalau dicampur dengan 1 kg bensin. Kalau sebaliknya, campuran itu miskin, ini bisa dianalogikan bahwa jumlah udaranya 17 kg itu berbanding dengan 1 kg bensin, maka campuran tersebut dikatakan campuran yang miskin. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip sistem fuel injection. Di sistem fuel injection, ini dianalogikan sebagai tubuh manusia terpapar sinar matahari, menghasilkan panas dan menghasilkan rasa haus. Kedua informasi tersebut akan dikirim ke otak, dan otak akan memproses informasi tersebut dan mengirimkan perintah ke tangan untuk mengambil air minum. Kalau di sistem fuel injection, panca indera itu sebagai sensor, otaknya itu adalah sebagai kontrol unit, dan saraf itu sebagai kabel atau sinyal listriknya, dan gerakan tangan itu sebagai aktuator atau injektornya. Jadi suhu panas akan disensor oleh sensor suhu, rasa haus akan disensor oleh sensor yang disebut Mach sensor. Untuk otaknya itu disebut dengan kontrol unit, akan mengirim perintah ke tangan yang disebut dengan aktuator atau injektor. Untuk menjelaskan sistem fuel injection, kita bagi menjadi 3 grup. Grup pertama ada namanya grup sensor, adalah terdiri dari sebuah komponen-komponen yang bertugas untuk mendeteksi kondisi mesin dan lingkungan sekitar, kemudian mengirim signal listrik ke kontrol unit. Yang kedua, ada namanya control group. Itu terdiri dari komponen-komponen yang mengelola informasi dari berbagai sensor, selanjutnya mengirim signal ke aktuator group. Yang ketiga, ada namanya aktuator group. Di aktuator group itu terdiri dari komponen-komponen yang berfungsi untuk menjalankan perintah sesuai perintah dari kontrol unit.
Komponen-komponen dari ketiga grup ini itu bisa dijelaskan, kita mulai dari sensor grup. Yang pertama, ada namanya TPS, yaitu Throttle Position Sensor. Sensor ini dipasang pada throttle body yang berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve, kemudian mengirim signal ke control unit. Kedua, ada namanya IAPS atau Intake Air Pressure Sensor. Sensor ini diletakkan juga di intake manifold yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan tekanan udara di dalam intake manifold, kemudian mengirim signal ke control unit. Sensor ketiga disebut IATS atau Intake Air Temperature Sensor. Sensor ini diletakkan di throttle body yang berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold, kemudian mengirim signal ke control unit. Ketiga sensor ini disatukan dalam satu komponen yang disebut MAX sensor atau Modulated Air Quantity Sensor. Berikutnya, kita masuk ke sensor keempat, yaitu Crankshaft Position Sensor yang berfungsi untuk memberikan sinyal listrik ke control unit supaya control unit dapat mendeteksi sudut crank dan putaran mesin sesuai dengan kondisi mesin. Dari sini, sensor tersebut akan mengirim informasi ke control unit untuk diproses. Komponen kelima, ada namanya Engine Temperature Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu mesin, kemudian mengirim signal ke control unit. Terakhir, ada Oxygen Sensor. Sensor ini dipasang pada knalpot, berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen pada gas buang, kemudian mengirim signal ke control unit agar control unit dapat mengoreksi jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke injektor. Berikutnya, kita masuk ke grup kontrol. Grup kontrol terdiri dari satu komponen yang disebut ECU atau Engine Control Unit. ECU berfungsi untuk memonitor dan menganalisa sinyal yang diterima dari berbagai sensor, kemudian meneruskan perintah tersebut ke komponen aktuator grup. Ketiga, kita masuk ke kontrol ke aktuator grup. Di aktuator grup, komponen pertama itu ada FID atau Fast Idle Solenoid yang berfungsi untuk memudahkan mesin hidup pada saat mesin dingin. Komponen kedua ada namanya ISC atau Idle Speed Control yang berfungsi untuk memudahkan mesin hidup dan menstabilkan putaran idle pada saat kondisi mesin dingin. Komponen berikutnya ada Ignition Coil. Ignition Coil berfungsi untuk memberikan tegangan tinggi ke busi. Berikutnya, komponen keempat ada namanya injektor. Injektor berfungsi untuk mensuplai bahan bakar dengan tekanan tinggi ke ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Komponen terakhir ada namanya fuel pump yang berfungsi untuk mensuplai bahan bakar dari fuel tank ke injektor. Dari pemaparan materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem fuel injeksi itu untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar secara tepat berdasarkan sinyal dari sensor. Sinyal tersebut akan dianalisa oleh control unit yang kemudian mengirim perintah ke aktuator sehingga kerja mesin menjadi lebih efisien, bertenaga, dan handal. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam semakin di depan.